Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia Langi dengan NIM 22 15 20 10 47. Saya dari Fakultas Keperawatan, mahasiswi Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Enci Jumliyati Lambayang SPD. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai yaitu pertama sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedua fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, ketiga ragam bahasa Indonesia. Pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar, satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sarana pemersatu suku bangsa, dan alat komunikasi antar budaya daerah. Selanjutnya yaitu materi ketiga, ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda dan mengikuti topik pembicaraan. Selain itu, menurut hubungan pembicaraan, lawan bicara orang yang dibicarakan sekaligus medium pembicaranya seperti yang sudah sempat disinggung pada bahasan sebelumnya. Ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai alat pemersatu semua ragam bahasa yang ada di Indonesia, berfungsi sebagai simbol kebanggaan nasional dan identitas bangsa serta sebagai pemersatu antar kelompok etnis pengguna bahasa sekaligus alat pemersatu ya antar daerah. Nah, jadi ciri dan jenis ragam bahasa yaitu pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Ada dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Kedua, ragam bahasa berdasarkan standar. Ketiga, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur, yaitu ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tak resmi. Nah, jadi yang keempat yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Baik, jadi keempat itu kalimat adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan ejaan disempurnakan, serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu minimal memiliki unsur subjek dan predikat, menggunakan ejaan yang disempurnakan, menggunakan pemilihan kata yang tepat, mengandung kesepadan antara struktur bahasa dan jalan penyampaian yang logis dan sistematis. Syarat-syarat kalimat efektif: yang pertama, kesatuan; kedua, kehormatan; ketiga, keparalelan; keempat, kelogisan; kelima, kebaruan; dan keenam, keterbukaan. Halo teman-teman, mari bergabung bersama kami keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Hai para generasi bangsa, ayo daftarkan diri kalian untuk cita-citamu bergabung bersama kami di
di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.